MG Listener masih di Morning Traffic 94.7 FM, MG Radio Network, More Than Just News. Saat ini Anda kembali bersama saya Iswahyudi Rahmanto. MG Listener, seperti biasa, setiap Selasa dan Kamis pukul 10 pagi, MG Radio akan berbincang dengan jurnalis senior Nuim Hayat dan akan membahas sejumlah isu-isu menarik dalam segmen Morning Session with Nuim Hayat. Sudah terhubung dengan saya langsung dari Melbourne, Australia, penyiar dan jurnalis senior Nuim Hayat. Selamat pagi waktu Indonesia dan selamat siang waktu Melbourne, Bang Nuim. Betul, selamat siang waktu Melbourne, selamat pagi waktu Jakarta, waktu Indonesia ya. Ya, Bang Nuim, isu menarik akan kita bahas kali ini adalah tentang usaha Tiongkok yang mencoba melebarkan sayapnya ke area Pasifik. Seperti diinformasikan dari medcom.id, Menteri Pembangunan Internasional dan Pasifik Australia, Zed Salzelza, bertemu dengan pemimpin Kepulauan Solomon pada Rabu waktu setempat. Dalam pertemuan itu, Selja meminta Solomon untuk tidak menandatangani perjanjian keamanan yang diusulkan antara negara Kepulauan Pasifik dengan Tiongkok. Kepergian Menteri Selja ke Honiara mempertegas meningkatnya kecemasan di Australia atas kesepakatan yang segera ditandatangani antara China dan Kepulauan Solomon. Dalam draft dokumen perjanjian disebutkan Beijing dapat diizinkan untuk menempatkan kapal perang dan tentaranya untuk melindungi investasi infrastruktur bernilai miliaran dolar di negara berkembang tersebut. Nah, Bang Nuim, seperti apa suasana ini ditanggapi oleh Australia terkait akan bercokolnya Tiongkok di Kepulauan area Pasifik? Ini bukti yang paling menyolok adalah bahwa di tengah-tengah kampanye, ini sekarang di Australia kan mulai hari Senin yang lalu boleh dikatakan resmi diselenggarakan kampanye dalam rangka pemilihan umum di Australia tanggal 21 Mei. Ini di tengah-tengah kampanye yang biasanya hampir setiap anggota kabinet, setiap anggota partai liberal, partai nasional, partai buruh berada di tempat dan mereka harus berusaha untuk bisa meyakinkan pemilih di dapilnya daerah pemilihannya, jadi mereka harus kampanye. Ini tiba-tiba sang menteri dikirim ke Kepulauan Solomon. Ya, ini menunjukkan bahwa pemerintah memang sudah sangat gelisah, sangat cemas melihat keadaan seperti sekarang ini. Karena apa? Karena beberapa waktu yang lalu memang terjadi huru-hara di Kepulauan Solomon dan waktu itu Australia mengirimkan aparat keamanannya untuk membantu mengamankan keadaan karena banyak yang diserang ketika terjadi huru-hara beberapa waktu yang lalu adalah perusahaan-perusahaan atau toko-toko milik orang-orang dari Tiongkok. Waktu itu pemerintah Kepulauan Solomon mengubah taktik dari mengakui Taiwan, kemudian mengalihkan tidak lagi mengakui Taiwan, tapi mengakui Republik Rakyat Tiongkok. Ini oleh sementara kalangan dalam masyarakat dianggap tidak menguntungkan bagi Kepulauan Solomon. Dan juga ditambah lagi dengan keadaan ekonomi yang kurang kondusif pada waktu itu terjadi huru-hara. Pembakaran-pembakaran terjadi dan banyak perusahaan-perusahaan atau toko-toko milik orang-orang atau pemodal-pemodal dari Tiongkok yang dibakar. Tapi waktu itu Australia datang dan bisa mengamankan keadaan. Kemudian pemerintah Solomon nampaknya menjalin terus hubungan. Mungkin karena ada iming-iming dari Tiongkok, sebagaimana kita ketahui. Tadi malam kebetulan saya jumpa dengan seorang warga negara Sri Lanka dan dia mengakui bahwa keadaan di Sri Lanka sekarang ini yang begitu parah. Antara lain adalah karena hutang Sri Lanka yang tidak bisa dibayar kembali, tidak bisa dikembalikan kepada Tiongkok untuk membangun prasarana atau infrastruktur yang tidak bisa dimanfaatkan secara maksimal. Jadi banyaklah di Kepulauan Solomon itu yang khawatir nanti jangan-jangan dengan adanya polisi dari Tiongkok yang datang untuk bertugas di Honiara, dan bukan saja di Honiara, di ibu kotanya mungkin di tempat lain, dengan adanya kapal-kapal perang seperti yang Iswayu disebutkan tadi, maka ini akan memberikan tempat berpijak yang lebih kuat bagi Tiongkok dan ini dikhawatirkan akan bisa pada akhirnya merugikan Kepulauan Solomon. Nah, itulah yang menjadi sebab Australia langsung mengirimkan menterinya di tengah-tengah
di tengah-tengah kampanye yang begitu seru ya, di mana jajak pendapat mengatakan bahwa pemerintah kelihatannya kali ini akan kalah dan lain sebagainya, tapi apa boleh buat demi kepentingan wilayah Iya. Pasifik yang oleh Australia dianggap sebagai ruang pengaruhnya. Tapi bukan hanya Australia, Bung Iswayudi, Amerika Iya. juga mengirimkan pejabat tingginya ke sana karena Salomon. mereka sangat khawatir. Hmm, hmm, hmm. Bisa dibilang kan ini memang sudah dilakukan atau tren ini bisa dibilang bukan hanya di negara Salomon tapi di negara-negara lain, di beberapa negara berkembang juga itu yang bisa dibilang dilakukan oleh Tiongkok untuk mungkin melebarkan pengaruhnya di beberapa negara. Nah, seperti apa sekarang langkah dari pemerintah Australia selain mengirim menterinya ke Salomon, Bang Noim? Ya, karena begini, Australia selama ini dianggap sebagai abang besar lah, sebagai abang buat Kepulauan lah, sebagai Salomon. saudara. Bukan saja di Kepulauan Solomon, di tapi Pasifik di daerah justru. Pasifik ya. Dan Ya. Australia selama ini tidak memberi pinjaman, tetapi memberikan hibah. Oleh sebab itu Australia barangkali terheran-heran karena Tiongkok tidak memberikan hibah, bantuan hibah, tapi memberikan pinjaman. Nah, kenapa ada tempat berpijak? Ini yang berbahaya nanti. Ada tempat berpijak. Dan kalau sudah Solomon, bagaimana dengan Fiji? Bagaimana dengan Vanuatu? Bagaimana dengan Samoa? Bagaimana dengan Tonga dan lain sebagainya? Ini sangat dikhawatirkan karena Amerika juga punya kepentingan di Guam misalnya. Di Pulau Guam di sana ada pangkalan Amerika. Nah, jadi mereka sangat khawatir melihat keadaan ini. Kemudian orang-orang di Solomon, terutama pihak oposisi di Solomon mengatakan sekiranya memang didatangkan anggota kepolisian dari Tiongkok. Sekiranya juga terjadi misalnya demonstrasi, unjuk rasa. Apakah polisi dari Tiongkok bisa melakukan pengayoman bukan represi? Karena mereka tidak terbiasa di Tiongkok itu dengan, kita tahu apa yang terjadi tahun 89 di Tiananmen. Bagaimana dahsyatnya respons dari pemerintah, bahkan mengerahkan tank dan lain sebagainya hanya untuk menghadapi huru-hara. Ya, oleh sebab itu, kalau Australia katanya karena polisinya, aparat keamanannya sudah terbiasa dengan demonstrasi, unjuk rasa ini itu sudah terbiasa dan cara mereka menangani itu biasanya dengan lebih halus, bukan represif, tapi bagaimana mengatasi keadaan agar kata orang kita rambut tak putus tepung pun tak berserak. Nah, ini orang bertanya kalau sekiranya polisi dari Tiongkok yang tidak punya latar belakang, tidak punya budaya toleransi demokratis, bagaimana? Karena begini, Iswayudi, pernah ketika terjadi huru-hara dan waktu itu kepentingan Tiongkok di Honiara dan di kota-kota lain di Solomon diserang oleh kaum pengunjuk rasa. Waktu itu kedutaan besar Tiongkok meminta izin kepada pemerintah Solomon untuk mendatangkan bukan saja tenaga-tenaga ahli aparat keamanan, tetapi juga membawa senjata sniper misalnya, untuk senjata senapan mesin, ratusan ribu peluru tajam dan lain sebagainya. Pada waktu itu, walaupun ada kecenderungan pemerintah untuk mengizinkan kedatangan tenaga-tenaga keamanan atau aparat keamanan dari Tiongkok, yang katanya untuk mengamankan kedutaan besar Tiongkok di Honiara, tapi banyak di dalam pemerintah juga yang kemudian mengatakan lebih baik jangan diberikan kesempatan kepada mereka untuk datang ke sini untuk bawa senjata dan lain sebagainya karena dikhawatirkan ini punya dampak jangka panjang yang tidak menguntungkan Kepulauan Solomon. Nah, bisa dibilang kan kedekatan dengan negara-negara di Pasifik itu tidak hanya dari Australia, namun juga Amerika dan Prancis. Nah, apakah memang kedekatan Tiongkok ini bisa dibilang bukankah itu biasa mendekati negara-negara ini? Tapi apakah memang ada apa ya, bisa dibilang ada dugaan bahwa masuknya atau mendekatinya Tiongkok ke negara-negara di Kepulauan Pasifik ini jadi ancaman buat para negara-negara yang bisa dibilang sudah cukup menjadi saudara angkat lah untuk Kepulauan Pasifik, Bang Noim? Jelas kita lihat. Jadi keadaan di Laut Cina Selatan terutama ya, bahkan
ke Pulau Natuna, ya itu kan pulau Republik Oh, iya. kita, ke dalam. Mereka juga kadang-kadang tidak segan-segan untuk melakukan ya penangkapan ikan dengan dikawal oleh kapal-kapal angkatan laut dari Tiongkok sendiri. Jadi Yep. kelihatan kekuasaan itu sayangnya, itu dikatakan kekuasaan itu cenderung digunakan. Dan Tiongkok sudah melihat sekarang. Dengan keadaan misalnya Amerika dan NATO semuanya disibukkan dengan keadaan di Ukraina, ya mereka mungkin akan bergerak ke bagian ke daerah wilayah mereka seperti Laut Cina Selatan dengan Kepulauan Spratly dan lain sebagainya, dan masuk ke Pasifik, karena mereka menganggap barangkali bahwa ya penangkal utama atau saingan utamanya yaitu Amerika Serikat sekarang sedang disibukkan dengan Ukraina, dan Ukraina pun mereka tidak bisa berbuat satu apa, tidak bisa berbuat satu apa. Bahkan misalnya ketika Ukraina meminta kepada NATO dan kepada yaitu Paksa Pertahanan Atlantik Utara, di mana Amerika merupakan gemboknya, ya minta agar dinyatakan wilayah udaranya tertutup saja. Tidak sanggup NATO untuk memberikan jaminan seperti itu, karena khawatir nanti kalau sekiranya ada pesawat Rusia yang terbang ya harus ditembak jatuh, dan ini bisa menimbulkan perang dunia ketiga dan lain sebagainya. Jadi barangkali juga Tiongkok melihat, nah ini kesempatan, Betul. Jadi semula yang dikhawatirkan itu kan Taiwan, bahwa dengan apa yang terjadi di Ukraina dan melihat ketidakberdayaan Barat untuk melakukan suatu apa kecuali mengirimkan senjata dan lain sebagainya. Sementara jumlah korban jiwa di kalangan masyarakat sipil sudah Bertambah. terus-terus bertambah. Jadi mungkin Tiongkok akan masuk ke Taiwan, dan rupanya tidak ke Taiwan saja, tapi juga dia ingin juga masuk ke daerah Pasifik untuk melebarkan pengaruhnya. Jadi ini membuat sebenarnya Barat, ya Australia termasuklah di dalamnya, sangat, dan Amerika juga karena ada Pulau Guam di lautan Pasifik sana, mereka menjadi sangat gelisah, apalagi sekarang Australia di tengah-tengah kesibukan untuk mempersiapkan diri menjelang Jelang pemilu. 21B saat ya pemungutan suara dalam rangka pemilihan umum. Nah, Bang, kalau misalkan kita lihat memang posisi negara-negara di wilayah Pasifik itu bisa dibilang cukup penting buat Australia kalau misalkan benar Tiongkok akan menaruh sejumlah armada perangnya di sana. Tapi sebenarnya yang jadi pertanyaan besar, kenapa bisa dibilang tadi Bang Nuim sempat sebut bahwa mereka itu hanya diberi pinjaman, bukan hibah seperti yang dilakukan oleh negara-negara yang bisa dibilang menjadi saudara tua. Apa yang membuat mereka lebih juga tertarik, bahkan dalam tanda petik mengizinkan pembangunan armada atau penempatan armada militernya negara asing di sana? Izin, Bang. Ini kan juga sebagai semacam kartu, ya mereka mainkan kartu. Lihat tuh, kalau kamu tidak mau bantu saya, nah karena sudah dibantu cukup, ya sudah dibantu. Karena bentuknya pinjaman ya, Bang, ya. Minta lagi. Iya. Bayangkan itu di Papua New Guinea dibangun gedung yang tertinggi di Papua New Guinea, itu dibangun oleh modal dari Tiongkok. Berapa, 97 juta dolar atau berapa, dan sampai sekarang tidak bisa dihuni karena tidak layak huni dan tidak mendapatkan surat izin untuk penghunian. Tapi mereka bangun gedung itu, gedung yang tertinggi di Papua New Guinea. Itu kan hebat, mereka mengeluarkan uang begitu banyak hanya untuk supaya ada kakinya di situ. Dan ini membuat tentunya negara-negara sekutu, dalam hal ini Perancis, yang juga sangat tidak setuju dengan perlakuan Rusia di Ukraina misalnya, Australia, kemudian Selandia Baru, sebuah negara kecil, dan Amerika Serikat. Ini membuat mereka ketar-ketir, ini bagaimana ini cara menghadapi. Di barat sana terjadi Ukraina, dan itu tidak bisa diselesaikan sampai sekarang. Ya memang Rusia juga sedang terbirit-birit ya dalam menghadapi Ukraina, tapi sekarang ini terjadi pula di sebelah timur, ini di daerah yang disebutkan sebagai wilayah pengaruh Barat, dan ini terjadi, dan ini sangat menyusahkan. Jadi nampaknya setelah dahulu perang dingin dianggap selesai dan orang merasa lega, ini ada perang dingin yang menjelang menjadi perang panas sebenarnya. Ini sangat membuat orang sangat gelisah dan sangat cemas dengan keadaan seperti ini. Jadi kalau dahulu pandangan itu Taiwan akan diambil alih karena Tiongkok melihat bahwa Barat tidak bisa berbuat sesuatu apa di Ukraina. Mungkin kalau mereka masuk mengambil Taiwan, tapi tidak akan semudah itu ya, karena Taiwan juga punya kemampuan peralatan pertahanan yang cukup mumpuni.
Tapi jadi mereka mengatakan, wah ini kalau bisa terjadi, ini Barat akan kalang kabut, akan kacau karena ada dua front. Akan ada dua front, satu front di Ukraina, satu front di Taiwan, dan sekarang ini bagaimana kalau sekiranya memang ada pengaruh Tiongkok atau kehadiran Tiongkok di salah satu kepulauan di Pasifik. Wah ini betul-betul keadaan sangat luar biasa sekarang ini. Jadi tidak disangka bahwa setelah selesainya Perang Dingin, dengan bubarnya Uni Soviet, bisa timbul hal-hal yang seperti ini. Bang Nuim, strategi memberikan pinjaman lalu meminta sejumlah keistimewaan yang salah satunya seperti yang terjadi di Kepulauan Salomon, yaitu penempatan armada militer yang dilakukan oleh Tiongkok. Haruskah ini juga diwaspadai atau diantisipasi oleh Indonesia yang saat ini juga bisa dibilang punya punya wilayah yang beririsan dengan yang dianggapkan beririsan dengan Tiongkok, yaitu Natuna, dan mungkinkah hal tersebut bisa aja karena pinjaman Tiongkok di Indonesia juga cukup besar. Seperti apa Bang Nuim? Nah, ya itulah, ada kan peringatan agar hati-hati karena Indonesia punya politik luar negeri bebas aktif. Kita tidak berpihak kemanapun, ke kiri atau ke kanan ya. Walaupun di zaman Orde Lama kecenderungannya kita berpihak ke kiri ya zaman itu. Tapi sekarang ini kan kita mesti pandai-pandai memainkan kartu kita, terutama misalnya dalam persoalan Natuna. Nah itu sudah jelas-jelas merupakan bagian dari wilayah Republik Indonesia, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tapi Tiongkok juga menganggap karena kedekatan, karena sejarah, karena ini itu, bahwa itu merupakan bagian wilayah dari tradisional, ya pencari ikan tradisionalnya. Ini masalah. Ya, kalau misalnya mereka bisa melirik Taiwan, ya, Taiwan itu sebenarnya dahulu kan namanya Formosa. Jadi sebagaimana halnya Formosa, Solomon itu nama-nama yang diberikan oleh pelaut-pelaut Portugis sebenarnya. Formosa itu artinya pulau yang indah. Solomon itu diberi nama atas nama Nabi Sulaiman alaihissalam oleh Portugis. Nah kita melihat kalau sekiranya melirik Taiwan, ya, ini Taiwan mulai dilirik, kemudian turun ke selatan di Laut Cina Selatan, bertikai dengan Filipina. Kemudian ada ketegangan dengan Vietnam dan lain sebagainya. Masuk, pernah melakukan penangkapan ikan di dalam wilayah perairan Republik Indonesia, wilayah perairan kita. Nah Indonesia menghadapinya bagaimana? Hubungan selama ini antara Indonesia dengan Beijing sangat baik. Sangat baik. Ini diketahui karena itulah pinjaman dan lain sebagainya. Misalnya pembangunan kereta api cepat Jakarta-Bandung yang menurut suatu perkiraan sebenarnya agak lebih tinggi biayanya daripada pembangunan kereta api cepat antara dengan Isfahan Indonesia dengan Jepang, Teheran di Iran yang jaraknya jauh lebih panjang tapi biayanya jauh lebih kecil. Tapi itu bukan masalah. Masalahnya adalah bahwa kita punya hubungan yang baik. Tetapi apakah hubungan yang baik saja bisa menjadi jaminan bahwa kita tidak nanti harus memilih, ikut yang kemana, kita ikut kemana? Karena sebagaimana diketahui ketika Australia pada waktu itu meminta agar masyarakat internasional diberikan kesempatan untuk melakukan penyelidikan ke Wuhan guna mengetahui dari mana sumber virus corona, Indonesia ikut mendukung usul dari Australia. Ini usul ini sangat memarahkan Tiongkok sehingga mereka melakukan tindakan semacam hukuman terhadap Australia dengan tidak lagi membeli daging dari Australia, membeli macam-macam anggur, macam-macam ekspor Australia yang selama ini menjadi andalan Australia untuk perekonomiannya yang dijual ke Tiongkok, mereka tidak lagi membelinya. Jadi Tiongkok juga bisa memainkan macam-macam cara ya, baik secara halus maupun secara kasar untuk menunjukkan bahwa dia tidak senang dengan tindakan sesuatu negara yang pernah menjadi mitranya. Jadi dalam hal ini Indonesia harus memainkan atau hati-hati dalam memainkan kartunya. Ini bisa dibilang kan perilaku seperti ini tidak hanya terjadi di Salomon, tapi juga terjadi di beberapa negara lain. Nah, Indonesia haruskah kemudian saat ini juga dalam tanda petik membangun hubungan dengan Australia untuk mengantisipasi hal-hal ini? Bisa dibilang kan kalau ada pepatah lama menyebut musuh temanmu itu bisa jadi sahabatmu, bisa dibilang begitu Bang Nuim. Apakah itu yang harus dilakukan Indonesia saat ini untuk bisa dibilang menguatkan hubungan dengan Australia?
Tapi tidak dalam hal ini, ya itu dikatakan Kautilya, itu kira-kira 3.000 tahun yang lalu. Seorang cendekiawan India yang mengatakan musuh dari musuh saya adalah kawan saya. Jadi kita barangkali jangan memainkan kartu yang seperti itu. Oke. Karena begini, beberapa waktu yang lalu Australia melakukan suatu jalinan hubungan dengan Vietnam untuk membicarakan tentang pengaruh Tiongkok yang terus ke arah selatan. Jadi banyak yang heran, kenapa dengan Vietnam, kenapa tidak dengan Indonesia? Bukankah Indonesia lebih besar dari Vietnam? Tapi karena ada sejarah, karena ketika habis perang Vietnam di tahun 70-an, itu Tiongkok coba untuk masuk ke Vietnam. Dan oleh Vietnam itu dibiarkan masuk bala tentara Tiongkok, lalu disekat begitu, disekat sehingga terkurung. Akhirnya Tiongkok ya tidak secara terang-terangan harus minta berdamai dan lain sebagainya. Barangkali ini yang mengesankan Australia melihat nampaknya Vietnam ini bisalah kalau memang sampai terjadi sesuatu, Vietnam ini bisa dijadikan semacam sekutu. Sedangkan Indonesia karena bebas aktif politik luar negerinya mungkin tidak akan berpihak. Semoga kita tidak akan diminta untuk mengambil semacam ya ke sekutu ini atau ke sekutu harus berpihak ke sini atau berpihak ke sana. Mudah-mudahan tidak. Walaupun memang Kepulauan Natuna berada di wilayah yang sekarang ini di sekitarnya menjadi wilayah sengketa antara Tiongkok dengan Filipina, dengan Vietnam, dengan Amerika dan lain sebagainya. Bukan Amerika, Vietnam dengan Malaysia dan lain sebagainya. Dan memang Amerika juga menempatkan kapal-kapalnya di sana. Baru-baru ini kita mengetahui bahwa kapal selam Amerika kabarnya mengalami semacam kerusakan ketika berada di Laut Cina Selatan dan lain sebagainya. Jadi ini daerah juga daerah yang merupakan semacam periuk yang sedang mendidih airnya. Itu diibaratkan seperti itu. Sehingga yang dikhawatirkan adalah terjadinya kesilapan. Salah tembak, salah ini, itu bisa terjadi. Dan itu bisa mencetuskan peperangan. Kalau itu sampai tercetus, bagaimana Indonesia harus bersikap? Apakah menjadi juru damai? Karena kita pernah mencoba dalam tahun 62 kalau tidak salah, Menteri Luar Negeri kita waktu itu Dr. Subandrio pergi ke India untuk mencoba mendamaikan antara India dengan Tiongkok yang waktu itu berseteru, ya saling tembak-menembak. Jadi moga-moga politik luar negeri bebas aktif bisa dipertahankan dan tidak sampai istilah orang kita terbawa rendong sekiranya terjadi sesuatu. Karena kemungkinan ini sangat besar pada saat ini. Melihat apa yang terjadi di Ukraina dan bagaimana geramnya Tiongkok terhadap Taiwan. Nah, Bang Nuim, bisa dibilang kan ini adalah strategi yang bisa dibilang sudah cukup dikhawatirkan banyak negara terkait jalur sutra modern yang saat ini dilakukan oleh Tiongkok. Nah, menurut Bang Nuim sendiri memang ini bisa dibilang hal yang wajar atau strategi baru atau memang ini memang harus diantisipasi bahkan oleh mungkin oleh PBB intinya untuk mengingatkan hal-hal ini memberatkan negara-negara berkembang. Gimana Bang Nuim? Iya. Ya ini sudah wajar ya sebagai sebuah negara yang sudah begitu maju. Ini di luar dugaan orang. Saya sendiri kagetnya luar biasa ketika kira-kira berapa ya 4 tahun yang lalu barangkali saya ke Tiongkok. Saya kaget karena pertama kali saya ke sana itu keadaan masih kesian kita melihat di sana itu begitu kumuh, begitu serba kekurangan dan sebagainya. Dan sekarang ini begitu sangat luar biasa. Jadi kita sudah melihat bahwa Tiongkok sudah masuk ke Afrika. Mereka sudah di banyak negara Afrika itu sudah sangat bergantung kepada Tiongkok. Jadi sampai ke sana, sudah sampai ke Afrika sana mereka. Jadi bukan kepalang tanggung. Kita tunggu saja tanggal mainnya apakah juga mereka nanti bisa masuk ke Amerika Selatan atau tidak. Ya, ini bisa saja persaingan. Negara-negara kecil menganggap kalau mereka bisa barangkali mengadu domba, dalam tanda kutip mengadu domba antara Tiongkok dengan Barat, terutama dalam di Amerika demi keuntungan, ya kenapa tidak? Nah, tapi ini kan kadang-kadang tidak semata-mata bisa menguntungkan negara yang melakukan adu domba itu. Kita lihat apa yang terjadi sekarang di Sri Lanka. Di Sri Lanka ini yang
sangat mencolok ini apa yang terjadi, tidak percaya orang, tapi banyak yang mengatakan sudah diketahui, seharusnya mereka sudah bisa antisipasi bahwa ini akan terjadi gangguan terhadap perekonomian karena meminjam uang begitu banyak kemudian tidak bisa dikembalikan dan kemudian ya karena sudah terlanjur membangun infrastruktur yang kemudian tidak bisa dimanfaatkan secara maksimal seperti misalnya gedung yang dibangun di Papua New Guinea. Untungnya yang di Papua New Guinea itu kabarnya tidak ada modal dari Papua New Guinea, seluruhnya adalah modal dari Tiongkok. Tapi mereka bangun saja tanpa mengindahkan apakah nanti ini tempat ini layak huni atau tidak layak huni. Ini seakan-akan asalkan keberadaan mereka sudah bisa dipastikan. Ini yang membuat orang jadi agak heran, tapi kita juga tidak heran karena ya kalau negara besar kenapa tidak? Kalau sekiranya negara-negara besar seperti Amerika bisa melebarkan sayapnya kemana-mana, ya kenapa tidak Tiongkok? Misalnya begitulah kira-kira. Dalam konteks hutang, kalau saya masih belum terlalu paham ya Bang Nui, mungkin bisa dikasih masukan. Kalau dalam konteks hutang antar negara, misalkan kita tidak mau bayar, apakah memang kalau kita kan kalau berhutang, kalau antar perusahaan itu bisa dipilotkan atau bisa dibilang dikirim debt collector kalau pribadi. Apakah kalau di negara kalau misalkan ada niatan yang bisa dibilang buruk dari peminjam hutang, bisa kita melakukan hal-hal yang bisa dibilang menolak hal tersebut? Izin Bang Nui. Iya, masalahnya kita nanti seumur hidup tidak akan dipercaya orang lagi. Ini tidak mungkin terjadi karena hal-hal seperti ini. Bisa nanti ke pengadilan internasional, ya karena kita pernah kehilangan 2 pulau. Kita kehilangan 2 pulau, kita kalah dari Malaysia ketika maju di ke pengadilan internasional. Nama baik kita bagaimana? Bahwa kita tidak bisa membayar hutang dan lain sebagainya. Itu menyebabkan, oleh sebab itu ada dalam satu karya dari penjaga Inggris William Shakespeare dalam karyanya Saudagar dari Venesia kalau saya tidak salah, dia mengatakan neither a borrower nor a lender be, jangan meminjam dan jangan meminjamkan uang. Ini dua-duanya bisa bikin susah. Jadi utang itu betul-betul ya sesuatu yang harus kita pikirkan dalam-dalam lah untuk berutang. Jadi di zaman misalnya Orde Lama, memang kita punya hutang, tapi hutang kita terbatas sekali. Itu pun karena membeli kapal perang untuk Irian Barat pada waktu itu dari Uni Soviet. Kita tidak banyak berutang ya. Tapi kemudian untuk setelah itu karena ada pembangunan dan sebagainya dan kita tidak punya modal, ya kita terpaksa berutang. Ya berutang kita harus bayar. Tidak bisa kita kemudian mengatakan tidak mau bayar. Ya kita kehilangan kepercayaan luar negeri, nanti semua bayangkan satu dunia bisa tunjuk hidung kita ini orang berutang tapi tidak mau bayar dan kita dibawa ke pengadilan internasional. Nah, kalau kita kalah malunya seperti apa? Iya. Dan Bang Nuim, kita bisa melihat bahwa saat ini kekhawatiran banyak pihak terkait proyek obor atau jalur sutra modern yang diduga akan membelenggu negara berkembang, itu mulai dirasakan oleh Australia terkait permintaan Tiongkok kepada Kepulauan Solomon untuk menandatangani perjanjian untuk memperbolehkan kapal perang dan tentaranya melindungi investasi infrastruktur di sana. Nah, seperti apa sekarang Australia sendiri bisa dalam tanda petik mendesak atau membuat perjanjian itu tidak ditandatangani oleh Kepulauan Solomon, Bang Nuim? Ya, dengan menjanjikan bantuan yang lebih besar lagi, yang persyaratannya lebih lunak dengan demikian. Tapi seperti dikatakan oleh Menteri Selja bahwa pembicaraannya dengan pihak Kepulauan Solomon katanya sangat produktif, sangat baik dan lain sebagainya. Jadi masih belum ada kepastian bahwa Solomon. Jadi ini semacam permainan ya, negara-negara kecil ini. Kamu mau kasih saya berapa? Kalau enggak, saya ketar. Jadi ini ini biasalah di dalam politik, ini tidak menjadi persoalan. Ini karena demi keuntungan. Tapi memang Kepulauan Solomon ya punya masalah lah. Sudah sejak lama juga punya masalah ya. Sudah sejak lama. Ini bukan hanya soal baru terjadi huru-hara, pembakaran dan lain sebagainya. Ini dikarenakan barangkali pengelolaan ekonominya memang kurang, mungkin sumber daya alamnya juga memang tidak barangkali sekaya seperti banyak negara-negara lain. Kemudian dengan adanya ancaman perubahan iklim, di mana dikatakan kalau ini terus terjadi seperti ini, maka dalam waktu sekian puluh tahun, mungkin kepulauan-kepulauan seperti di
Solomon itu kemudian akan tenggelam semua Iya. seperti Kepulauan Maladewa Vanuatu. di Samudra Hindia ya, Marshall. Maldives atau Maladewa itu Oh dia, ya, Maldives. Vanuatu dan lain sebagainya. Jadi mereka memang hidupnya betul-betul agak tergencet dan selama ini banyak di antara mereka itu yang diberikan izin oleh pemerintah Australia untuk datang ke Australia guna setiap misalnya musim panas, musim panen buah-buahan, mereka bisa bekerja, mereka mendapatkan gaji yang sangat pantas, yang tidak bisa terbayangkan akan mereka peroleh kalau mereka bekerja di negara mereka sendiri. Jadi mereka bisa menabung uang di sini, kemudian pulang kembali ke pulaunya, membawa tabungan ke sana sehingga barangkali membuat kehidupan keluarganya lebih baik lagi, lebih sejahtera lagi. Jadi ini cara-cara Australia lah memberikan bantuan dalam artian tidak hanya memberikan bantuan yang menguntungkan Kepulauan Solomon, tetapi juga menguntungkan Australia karena tenaga kerja yang didatangkan dari kepulauan-kepulauan di Pasifik itu telah membantu pemanenan, misalnya panen buah-buahan, panen ini, panen itu, segala macam. Dan ini membantu sekali untuk Australia karena kurangnya tenaga kerja untuk itu di Australia sendiri. Jadi ada timbal balik dalam hal ini. Cuman kita melihat apakah ini memang suatu permainan oleh Kepulauan Solomon untuk seakan-akan mau dikatakan apa ya, memeras Australia kasarnya. atau dengan cara mungkin, tapi menurut pihak Australia pembicaraan yang telah dilakukan dan tentunya Kepulauan Solomon melihat bahwa kalau Australia sampai memerlukan di tengah-tengah kampanye pemilihan umum yang begitu penting artinya bagi kelestarian dari pemerintahan yang sekarang ini mengirimkan salah seorang menterinya ke sana, ini berarti bahwa Australia memang betul-betul cemas. Dan nampaknya Australia bersedia untuk melakukan lebih banyak lagi agar Solomon jangan jatuh ke pangkuan Tiongkok. Tapi tetap berada dalam rangkulan Australia. Jadi ya namanya politik ya. Politik adalah seni yang memungkinkan segala yang terjadi. Pokoknya apa yang paling menguntungkan bagi Kepulauan Solomon, dia tidak menjadi persoalan barangkali karena dia menganggap dirinya jauh dari Tiongkok. Mungkin dengan keberadaan tentara Tiongkok atau polisi Tiongkok tidak akan terlalu mengganggu mereka. Cuma kelihatannya kemungkinan sebagian dari rakyat di Kepulauan Solomon itu tidak bersedia kalau sampai ada misalnya aparat keamanan yang dari Tiongkok yang ditugaskan di negara mereka. Bisa dibilang strategi atau mungkin ini gaya berpolitiknya Kepulauan Solomon untuk memenuhi kebutuhan keuangan dalam negerinya dengan strategi seperti itu. Itu menurut saya menarik seperti yang tadi diungkapkan Bang Nuim. Namun pertanyaannya kalau ini dilakukan, itu kan Kepulauan Solomon kepulauan kecil, maksudnya negara yang tidak terlalu besar. Apakah ini bisa berhasil ketika misalkan itu dilakukan juga seperti Indonesia melakukan hal yang sama? Maksud saya sekarang kan kondisinya bisa dibilang juga Indonesia memiliki hutang yang cukup besar terhadap Tiongkok, dan ini mungkin strategi atau permintaan dari Tiongkok terkait penempatan armada perangnya bisa saja dilakukan. Namun apakah strategi ini untuk mungkin membuat khawatir negara lain itu bisa menutupi hutang dengan Tiongkok? Izin Bang Nuim. Saya pikir payah dibayangkan bahwa Indonesia akan bersedia memberikan wilayahnya atau lautnya untuk menjadi pangkalan. Karena ini akan merusak, ini akan meracuni apa yang selama ini kita banggakan sebagai politik bebas aktif. Ini saya agak payah untuk membayangkan kalau ini dilakukan oleh. Tapi kalau latar belakangnya hutang gimana Bang? Ya utang ya apa boleh buat kan, kita memang sudah banyak berutang. Australia sendiri sekarang ini punya utang 1 triliun. Dikatakan pandemi, utangnya 1 triliun dolar, tapi dia peringkatnya masih tetap 3A. Jadi itu berarti tinggi sekali. Jadi kalau dia pinjam uang, banyak yang bersedia untuk meminjamkan kepada Australia. Nah ini yang harus dijaga oleh Indonesia, agar jangan sampai utangnya itu lebih besar pasak daripada tiang. Kira-kira bisa berutang tapi payah untuk mengembalikan. Karena ya seperti barangkali Bung Iswahyudi tahu, di persoalan BLBI saja kita masih terus membayar bunganya berapa triliun itu satu tahun. Itu berapa triliun karena tidak semuanya telah dikembalikan. Ya, bantuan likuiditas Bank Indonesia yang terjadi ketika menjelang tahun 2000 terjadi krisis ekonomi di Indonesia. Jadi utang ini memang menjadi betul-betul beban yang kalau bisa memang harus dihindari. Tetapi
negara seperti Amerika juga punya hutang yang cukup dahsyat sehingga dikatakan kalau Amerika itu ketika bukan dengan uang dolar, maka dia itu sudah bangkrut karena hutangnya sudah berapa belas triliun atau berapa puluh triliun. Jadi semua negara itu nampaknya punya hutang ya. Cuman kita lihat kemampuan untuk membayar hutang itu. Nah ini yang jadi masalah. Tapi mudah-mudahan karena kita punya kekayaan yang tidak dimiliki oleh banyak negara lain, ya sumber daya alam kita dan lain sebagainya, walaupun ya kita masih kekurangan minyak goreng dan lain sebagainya, tapi kita mudah-mudahan masih bisa lah mengatasi semua ini dan tidak harus sampai kita nanti cemar nama kita di mata internasional karena tidak sanggup membayar hutang. Itu yang harus kita hindari, jangan sampai terjadi. Ya, jadi bisa dibilang apa yang terjadi dengan Salomon kita harus juga mengantisipasi. Dan menurut Bang Nuim sendiri memang proyek obor atau jalur sutra modern ini juga kedepannya juga harus memang sangat berhitung ketika menerima pinjaman dari Tiongkok, begitu Bang Nuim? Bukan hanya dari Tiongkok sebenarnya Bung Iso, ini pinjaman dari manapun karena itu hutang yang harus dibayar. Sekarang kita misalnya menjual surat utang negara. Ini kan kita menjual dengan bunga yang sangat tinggi sebenarnya. Bahkan ada satu pandangan yang mengatakan kita bahkan menjual surat utang negara itu dengan bunga yang lebih tinggi daripada Filipina. Ini tidak masuk di akal karena Filipina kita anggap sebagai negara yang tidak sehebat seperti Indonesia, tapi mereka masih bisa menjual surat utang negara dengan bunga yang lebih rendah. Nanti ketika mereka harus menebus surat utang negara itu, bunganya tidak sampai seperti yang harus ditebus oleh Indonesia. Ya, tapi karena Indonesia membutuhkan uang, membutuhkan dana, membutuhkan semacam itu kan semacam pinjaman ya, apa boleh buat. Nah, masukan dari Bang Nuim sendiri terkait memang bisa dibilang terkait pembiayaan pasca Covid, bisa dibilang kita memang sangat membutuhkan banyak fund lah, bukan fund, namun banyak modal lah untuk bisa membangun dan mempercepat pemulihan ekonomi. Nah, seperti apa Bang Nuim mungkin bisa kasih masukan harusnya Indonesia bisa melakukan apa untuk bisa melakukan perbaikan secepatnya? Melakukan prioritas. Jadi dahulu pernah dalam salah satu pidatonya Bung Karno itu memberi judul Ambek Prama Arta, yang dahulu didahulukan. Jadi kita mendahulukan apa yang paling penting. Jadi pemerintah harus membuat semacam suatu daftar prioritas. Ini yang lebih diutamakan, ini diutamakan. Yang tidak begitu penting, ini ditunda terlebih dahulu sampai keadaan lebih kondusif untuk kita. Jadi ini penting untuk melakukan prioritas ini. Jadi ambek prama arta yang dahulu didahulukan. Inilah yang paling penting. Dan tentunya banyak ahli di sana, termasuk mereka yang dari lulusan luar negeri yang bisa memberikan masukan atau memang sudah bekerja di pemerintahan yang bisa mengatakan, oke, untuk kita sekarang ini dikenakan oleh pandemi, kita bukanlah satu-satunya negara yang juga harus menanggung beban berat disebabkan oleh pandemi, tapi hampir semua negara di seluruh dunia, Australia misalnya sampai harus berutang 1 triliun dolar untuk menyantuni rakyatnya dan lain sebagainya. Maka ini yang perlu, yang ini utama, ini utama, ini utama. Itu barangkali itulah ambek prama arta itu kita ingat kembali apa yang dikatakan oleh Bung Karno, yang dahulu harus didahulukan. Siap. Nah, apa yang terjadi saat ini perjanjian antara Salomon dan Tiongkok yang mengkhawatirkan Australia bisa jadi pembelajaran tersendiri buat Indonesia untuk melihat saat ini, dan tadi juga Bang Nuim sudah kasih masukan bahwa harus melakukan pinjaman untuk sesuatu yang sangat penting, itu yang bisa dibilang. Terima kasih Bang Nuim Hayat atas waktunya, dan kita berharap Bang Nuim sehat selalu dan kita akan bertemu lagi pada Selasa mendatang. Terima kasih Bang Nuim.